Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa yang penuh kasih. Pada sore hari ini kami ingin bersama-sama mendalami kitab suci, khususnya pertemuan pertama pada bulan kitab suci nasional pada tahun ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan supaya segala-galanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teresia Rizkani. Dan pemirsa, kali ini dalam bulan Kitab Suci Nasional akan membahas bersama seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi. Siapa beliau? Adalah Bapak L.G. Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik, tokoh kita, Bapaknya Romo. Dan pemirsa, dalam perbincangan iman sore hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Apa sih yang mau kita bahas pada sore hari ini? Karena tepatnya pada bulan Kitab Suci Nasional, tokoh utama dari kitab ini, atau bulan Kitab Suci Nasional ini adalah tokoh Amos dan juga Hosea. Nah, sebagai pertanyaan, sebelumnya saya mau ucapkan selamat sore. Selamat sore, Mbak Ari. Luar biasa, baik. Puji Tuhan. Amin, luar biasa. Baik, Bapak pengantar sudah kita sampaikan bahwa tokoh yang kita bahas itu adalah tokoh Amos dan Hosea. Nabi Amos dan Hosea. Mohon penjelasan Bapak, sebenarnya siapa tokoh Amos dan Nabi Hosea? Silakan. Baik, jadi tokoh Amos dan Hosea adalah dua nabi yang kita kenal, dan itu diperkirakan hidup pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi kedua-duanya itu hampir bersamaan ya. Memang lebih duluan Amos daripada Hosea. Dan Nabi Amos ini sangat terkenal karena suaranya yang begitu lantang, dalam arti bahwa dia berani untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang keadilan, sekaligus juga menyuarakan tentang bagaimana ibadat atau beragama itu yang baik, bukan yang palsu ya. Ini yang disuarakan oleh Nabi Amos. Itulah sebabnya nampaknya ini menjadi sumber perenungan kita pada bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini 2022 ini. Oke. Amos. Baik, terima kasih. Kemudian sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga di bulan Kitab Suci Nasional ini kita mengambil tema besar kita adalah Allah sumber harapan hidup baru. Dan itu ternyata sumbernya adalah dari kitab Amos. Iya. Yang melatar belakangi kan gini, kita itu hampir 3 tahun lah. Kita diperdaya oleh COVID-19. Pada COVID-19 itu sendi-sendi kehidupan kita pada umumnya itu memang sangat rusak, dalam artian kita lihat saja dalam dunia pendidikan harus lewat online atau Zoom. Di situ tentu saja kualitas yang disampaikan oleh guru hubungannya dengan murid kan tidak full, mau tidak mau banyak kendala-kendala. Dari sisi ekonomi itu banyak yang memprihatinkan. Itu kita tahu bagaimana banyak yang kena PHK lah. Demikian juga para pengusaha-pengusaha, termasuk hotel umpamanya akan sepi, dalang umpamanya tidak ada tanggapan, dengan usaha-usaha yang lain itu sulit. Apalagi dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan itu sangat terbatas sekali. Untung kita Katolik itu di TVRI, biasanya kalau saya itu jam 11 itu bisa misa bersama ya, biarpun lewat TVRI. Tetapi untuk kumpul-kumpul bersama dengan seperti biasa kan sulit. Itulah sebabnya maka sekarang kan sudah agak landai. Betul. Dan itu kita masih bisa bertahan karena Tuhan
Tuhan kan menyertai kita. Dalam kitab suci katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya di dalam pergumulan, kesulitan-kesulitan dengan bermacam halangan, hambatan, Tuhan menyertai. Itulah setelah landai, maka Allah itu memberikan harapan, ya, memberi harapan agar kita bisa melangkah lagi, hidup baru, baru. Betul. Jadi hidup yang disemangati oleh apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setelah kita keluar dari COVID-19 yang luar biasa ini. Iya. Ini terlebih, latar belakangnya. Iya, terlebih baru tahun ini ya, tahun 2022 untuk pelaksanaan 17 Agustus pun juga terlihat lebih meriah, bahkan sesuai dengan terbuka. Tema. Mungkin Bapak bisa ingat tema kita. Wah, temanya. Yang intinya kalau nggak salah bangkit lebih cepat lah ini. Ya. Seperti itu. Dan juga pulih bangkit lebih cepat atau pulih lebih baik. Saya agak sedikit lupa, tapi intinya itu, lebih memeriahkan. Nah, bagaimana menurut Bapak berkaitan dengan peristiwa terlonggarnya sedikit untuk momen di 17-an bila dikaitkan nanti ke pendalaman bulan kitab suci nasional? Jadi gini, itu merupakan kesempatan yang bagus, 2022. Maka momen bulan kitab suci nasional ini jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dibiarkan lalu begitu saja, tetapi harus kita manfaatkan semaksimal mungkin agar tujuan daripada tema itu bisa diserap oleh seluruh umat. Maka di paroki kita kan banyak kegiatan di situ, ada mewarnai untuk anak-anak, tutur kitab suci, cerdas cermat, di wilayah-wilayah, di lingkungan-lingkungan. Saya harapkan bener untuk mengadakan pertemuan-pertemuan. Karena kalau sudah mulai bicara kitab suci itu nyaman, indah, dan boleh dikatakan kita itu makin kaya dengan firman Tuhan itu. Tapi sayangnya orang Katolik sendiri kalau sudah mulai bicara dengan kitab suci, itu kadang-kadang mulailah di situ. Tugas kita memberikan semangat. Maka kesempatan ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Bagaimana memanfaatkan bulan kitab suci nasional untuk lebih mencintai, untuk menggeluti kitab suci. Sumbernya kita tahu tadi dari kitab Amos dan kitab Hosea. Ini luar biasa tema ini diangkat. Ya. Bahkan wanita Katolik juga akan mengadakan lomba, salah satunya adalah lomba lektor dan master. Ya itu mantap itu, memang harus baik. itu. Baik, terima kasih nah Bapak. Kembali kepada tema bulan kitab suci nasional untuk di momen subtemanya. Itu tema yang pertama adalah Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Monggo, mari kita bisa membahas Bapak, apa sebenarnya isi yang akan disampaikan untuk umat berkaitan dengan kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai 6 ini. Di sana ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin untuk para pendengar semuanya, pemirsa terkasih, mendengar penjelasannya. Sebenarnya apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Ada berapa pertanyaan, Pak? Ada 3. Yang pertama, apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Kemudian tempat-tempat mana sajakah yang dilarang untuk dikunjungi dalam perikop kitab suci itu, dan dengan apa Betel akan dilenyapkan. Namun semua itu bersumber dari kitab Nabi Amos. Monggo. Jadi gini ya, jadi kalau kita perhatikan, subtema pertama adalah Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan yang palsu. Sebenarnya tema ini hanya ngajak kepada bangsa Israel sekaligus juga kita sebenarnya, agar kita itu diajak untuk merefleksi kembali, melihat kembali bagaimana penghayatan praktek hidup keagamaan kita itu lebih-lebih pada masa yang kita alami bersama dengan adanya COVID-19 itu. Apakah dengan COVID itu kita masih tetap mempertahankan, menghayati iman keagamaan kita? Atau justru dengan COVID ini alasan untuk bermalas-malas? Bahkan ada yang mungkin bisa terjadi,
COVID-19 itu 2 tahun, ya 2 tahun tidak pernah sembahyang, tidak pernah ke gereja, ya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Maka kita diajak kembali untuk merefleksi. Seandainya toh itu terjadi, maka pada pertemuan yang pertama berdasarkan kitab Amos, kita diajak kembalilah kepada Tuhan. Artinya kembali menghayati hidup keagamaan kita itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh gereja. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan, tetapi dekatlah dengan gereja, karena di sana kita akan menjadi hidup. Nah, tentu saja banyak pertanyaan di dalam pertemuan nanti di lingkungan-lingkungan. Di sana memang ada tiga pertanyaan. Coba kita lihat ya, 3 pertanyaan mendasar. Apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Lalu suruh melihat ayat 4 dan 6. Intinya pada ayat 4 dan pada ayat 6 itu, kaum Israel kan diminta untuk mencari Tuhan. Artinya kita lah kembali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Tuhan mengundang, ya. Maka kita diajak untuk kembali kepadanya dan kembali untuk menyesuaikan dengan janji Tuhan, janji awal. Janji awal kan kita menyembah Tuhan secara penuh, seperti perintah Allah yang pertama, aku Allah Tuhanmu, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku, dan seterusnya. Nah, maka kita diajak untuk kembali ke perjanjian awal dan juga menyembah Tuhan dan mencari Tuhan. Jangan mencari ilah-ilah yang lain. Artinya mencari berhala sebenarnya. Ilah-ilah yang lain itu berhala. Dan apalagi sebagai orang Katolik, ya, orang yang sudah dikuduskan, sudah dipermandikan, tidak perlu mencari ilah yang lain, satu saja, yaitu Tuhan. Ini ya. Nah, ada beberapa tempat yang kalau kita baca di sana, ya, ada beberapa tempat, yaitu di Betel, lalu di Gilgal, di Betseba. Di Betel ini memang kuil besar, dan di sana banyak orang yang datang, tetapi di dalam Betel itu, di sana ada patung, yaitu sapi lembu jantan, lembu emas yang jantan. Dan ini tidak dibenarkan, karena berarti itu kan menduakan Tuhan. Dan juga itu boleh dikatakan tidak sesuai dengan ajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jangan memuja berhala. Di situ ada lembu. Artinya apa? Maka di sini oleh si Nabi Amos ditekankan kembali. Jadi jangan mendua, ya. Jangan Tuhan disamakan dengan kayak gitu. Lalu di Gilgal itu pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir di padang gurun, dia kan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka itu tidak dikehendaki Tuhan. Dan di Betseba ini bagian selatan, Israel bagian selatan, banyak terpengaruh oleh ilah-ilah dewa-dewi. Maka di sana dikatakan jangan sampai terjadi orang Israel itu terpengaruh oleh kayak begitu. Kembalilah kepada Tuhan supaya hidup, kan gitu maksudnya itu. Nah, itu kurang lebih apa yang diharapkan oleh pertemuan pertama, yaitu kitab Amos tadi, supaya carilah Tuhan mengundangnya kembali kepada perjanjian dengan Tuhan, dan jangan ada ilah-ilah lain. Sebagai orang Katolik tentu saja kita harus kembali secara utuh kepada Tuhan. Oke, baik. Kemudian di yang ketiga, dengan apa Betel akan dilenyapkan? Itu ada. Oh ya, Betel dilenyapkan itu hanya ungkapan saja bahwa api akan diturunkan. Jadi kalau pamannya di situ ternyata mereka menyembah berhala, mereka tidak setia dengan Tuhan, jangan heran Tuhan marah, dalam tanda petik ya, marah apa? Supaya Tuhan itu mengajak kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau tidak mau, itu api akan diturun. Artinya bahwa di situ mereka akan dimusnahkan dan tidak akan memperoleh kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kalau tidak setia kepada perjanjian awal, yaitu kepada Tuhan. Tidak usah mendua dengan yang lain, ya. Ini keberhalaan, ya. Jangan lupa orang Katolik apakah benar-benar ada juga yang mungkin kayak begitu, ya. Iya, betul. Ya. Kemudian Bapak, setelah Bapak menjelaskan, nah ini ada beberapa pertanyaan di dalam sana. Ketika Bapak sudah menjelaskan tentang isi kitab suci, ajarkan sedikit untuk kita sebagai penjelasan
teks, ada pengalaman nyata mungkin. Di sana ada beberapa pertanyaan. Aksi-aksi nyata yang sering dirasakan oleh kita sebagai umat awam. Ada beberapa pertanyaan di sana, Bapak. Apakah yang lebih dominan yang saya cari dalam hidup? Ini menggambarkan ke arah kesadaran pribadi sepertinya. Iyalah. Ya. Oh, yang halaman 63 itu ya? Iya, betul. Nah, apakah Tuhan juga ada di dalam daftar utama yang menjadi prioritas hidup saya? Nah, ini sepertinya kesadaran untuk kita bagaimana saya sebagai pribadi merefleksikan dari pendalaman pertanyaan ini. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan, untuk umat Katolik itu harusnya bagaimana untuk menyikapi secara nyata dalam kaitannya dengan gambaran atau nasihat dari Nabi Amos? Iya, jadi kita kalau kita tilik dari beberapa pertanyaan penuntun ini, apa yang lebih dominan yang saya cari dalam hidup saya? Memang ini tiap orang kan berbeda-beda. Tapi pada umumnya kadang-kadang orang lebih mendominankan dalam tanda petik harta, kekayaan, atau mungkin sebangsa itu hal-hal yang bersifat duniawi daripada Tuhan. Padahal Tuhan kan bersabda ya bahwa mencintai Tuhan lebih dulu, yang lain akan ditambahkan. Tetapi namanya manusia, kita bisa perhatikan ya, yang dominan ini kebanyakan ya, syukur-syukur kalau tidak, ini lebih menomorsatukan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi juga, apakah Tuhan juga ada dalam daftar? Iyalah, pasti ini dibuktikan kalau kita masih rajin ke gereja, rajin kegiatan, rajin umpamanya mengikuti pertemuan-pertemuan dan sebagainya ya. Lalu kebiasaan yang menjauhkan saya dari Tuhan. Nah ini, ada kan dikatakan kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan saya dari Tuhan. Banyak, karena jarang berdoa, otomatis di situ. Lalu boleh dikatakan jauh dengan Tuhan. Demikian juga hal yang lain yang bisa merugikan itu. Maka mestinya seperti pertanyaan tadi ya, kita kembali kepada himbauan suara Nabi Amos, kembalilah kepada Tuhan. Artinya kembalilah kita ya mencintai Tuhan dan melaksanakan hukum-hukumnya. Ya praktisnya kembali pada Tuhan gimana? Ya melaksanakan hukumnya. Kalau sekarang ajaran Yesus kan jelas mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Hukum kasih itu dipraktekkan di dalam kehidupan konkret. Saling melayani, berkorban, lalu juga mengampuni. Itu kan hukum yang mestinya kita laksanakan. Ya, maka di situ kembalilah kepada Tuhan, karena di sini mencari Tuhan artinya kembali kepada Tuhan dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita, termasuk mencintai sesama. Bagaimana mencintai Tuhan yang tidak nampak kalau dengan sesama yang nampak saja tidak mencintai ya. Maka di situ cinta kepada Tuhan itu dinyatakan, dikonkretkan, dibuktikan cinta kita kepada sesama ya. Baik. Sebelum pada pesan-pesan, terima kasih. Sebelum pada pesan-pesan yang terakhir, Bapak. Ya. Bahwa benar sih di tengah-tengah pandemi ini kalau kita melihat banyak orang yang mengalami perubahan memahami secara iman dalam kaitannya dengan perayaan Ekaristi. Oh, aku sudah misa kok di live streaming. Ya benar sih, itu ketika di masa pandemi memang dibatasi. Tetapi akhirnya benar Bapak sudah menyampaikan terbawa hingga saat ini. Ketika kesempatan itu ada, kita merindukan untuk bisa terima sakramen Maha Kudus. Dan benar sekali yang Bapak sampaikan. Nah inilah, streaming itu kan dalam keadaan darurat, maka itu streaming seperti itu. Tetapi dalam kondisi yang normal, yang sudah mestinya bisa, maka mestinya kita harus datang ke gereja bersama-sama, lalu bisa sambut komuni, bukan komuni batin lagi, komuni yang real, komuni yang nyata. Hanya kadang-kadang ada orang, wah ini masih COVID, lalu belum ke gereja, memang alasan saja, karena malas. Alangkah disayangkan. Sayangkan, oke. Baik, terima kasih Bapak. Sebagai pesan-pesan iman, pesan-pesan terakhir, sebagai tokoh agama, kaitannya dalam iman Katolik di bulan Kitab Suci Nasional di pertemuan yang pertama. Apa yang Bapak dapat sampaikan untuk umat Katolik dimanapun berada? Iya, jadi
Yang pertama tentu mari kesempatan bulan kita suci nasional itu kan momen penting. Iya. Ya jangan disia-siakan. Ya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bersilaturahmi, untuk mendalami firman Tuhan, lalu sekaligus di situ bisa kita mendengarkan, lalu akhirnya kan meresap di dalam hati kita, itu satu. Lalu yang kedua seperti seruan Amos, ya seruan Amos dengan temanya untuk menangkis tadi kan, agama yang palsu. Maka kita kembalilah kalau pamannya dulu ada kelemahan, kelupaan, lalu jauh dengan gereja, jauh dengan Tuhan, maka kesempatan ini sesuai dengan suara Nabi Amos, kita cari Tuhan, karena disitulah kehidupan kita. Cari Tuhan artinya bahwa kita menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mulailah kita menekuni ibadah kita, doa-doa kita, devosi kita. Demikian juga, mari kita juga menghayatinya di dalam kehidupan konkret, kehidupan nyata. Sekali lagi, jangan disia-siakan kesempatan bulan Kitab Suci Nasional. Ya, ini kesempatan yang ini berkat Tuhan sebenarnya untuk orang Katolik, untuk kita. Kalau kita sia-siakan kan sayang. Apalagi kita mendengarkan bagaimana suara Amos dan Hosea, di mana intinya nanti dalam tema-tema yang lain berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kerahiman, kesetiaan, lalu kejujuran dengan segalanya. Ini kan tema yang pertama memang ajaan untuk kembali kepada Tuhan dan menghayati hidup keagamaan seluruh-seluruhnya, sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, supaya kita itu hidup karena dekat dengan Tuhan. Ini. Betul sekali. Dan jangan lupa tetap hidup bersama keluarga. Nah, dasarnya adalah iman. Iman, ya, benar ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Tugijan untuk perbincangan iman di sore hari ini. Kaitannya dengan pendalaman bulan Kitab Suci Nasional yang pertama. Dan semoga menjadi berkat juga untuk sesama kita. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin. Dan pemirsa terkasih, demikianlah perbincangan iman kita melalui komunikasi sosial Paroki Santa Teresia Jambi. Semoga apa yang telah kita bahas bersama, kita selalu semakin sadar bahwa semua hidup mati kita, karya-karya kita kembali kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah. Seperti pesan dari Nabi Amos, tetaplah mencari Tuhan supaya hidup kita semakin memiliki kekuatan dan pengharapan. Akhir kata, saya Teresia Arisika Agi mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya, Mbak Ari, Mas. Terima kasih Pak Tugijan.